Selamat datang di kanal saya, para pemirsa baru dan setia. Saya Melody, dan saya menggunakan YouTube untuk berbagi iman saya. Jika kalian tertarik dengan video inspiratif yang diunggah secara rutin, silakan berlangganan dan jadilah bagian dari keluarga kami. Hari ini, kita akan membahas tentang ujian yang mendahului berkat, terobosan, dan fase baru dalam hidup. Kita akan mempelajari cara mengenali ujian ini dan, yang lebih penting, cara melewatinya dengan sukses. Bersiaplah untuk perjalanan yang menggugah. Tujuan utama kita adalah mengatasi tantangan yang Tuhan berikan dalam perjalanan iman kita. Ujian dari Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengungkapkan isi hati kita dan sumber kepercayaan kita. Ujian ini memurnikan kita, membuat kita semakin serupa dengan Kristus, dan mempersiapkan kita untuk rencana besar Tuhan. Entah itu karier baru, awal baru di tempat lain, atau cinta yang baru. Ujian ini selalu menyertai musim baru, fase baru, atau berkat, dan itu bukan kebetulan. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa berat, masa depan tampak kabur, dan iman kita diuji. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa setiap kali melangkah, lebih banyak pintu yang tertutup? Atau mengapa terobosan yang kalian harapkan belum kunjung tiba? Bagaimana jika kemunduran dan penundaan ini adalah bagian dari rencana Tuhan? Bagaimana jika Tuhan menggunakan kesulitan ini untuk menguatkan kalian dan mempersiapkan kalian untuk terobosan besar yang sudah di depan mata? Tantangan ini, meskipun terasa menyakitkan, mungkin sedang membuka jalan untuk pencapaian terbesar kalian. Tetap dengarkan sampai akhir, karena saya akan mengajak kalian berdoa dengan penuh kuasa. Dalam nama Yesus, buka hati kalian untuk berkat yang akan mengalir dari doa ini. Berikan tanda suka dan tulis di kolom komentar, "Saya siap untuk terobosan saya." Mari kita telusuri bagaimana Tuhan menguji kalian dan bagaimana masa sulit ini bisa menjadi dorongan terakhir sebelum kalian menerima ganjaran yang kalian nantikan. Pernahkah kalian merasa iman kalian diuji hingga batasnya? Seolah-olah hal yang kalian doakan dan perjuangkan tiba-tiba terasa lebih jauh daripada saat kalian mulai memintanya. Ketahuilah, kalian tidak sendirian jika bertanya, mengapa perjuangan ini semakin berat? Apa yang kalian alami bukanlah tanda penolakan atau kegagalan, melainkan sebaliknya, sebuah ujian ilahi. Tuhan tidak menguji iman kalian untuk menghancurkan, tetapi untuk mempersiapkan kalian menerima terobosan besar yang telah Dia rencanakan. Bayangkan sebuah otot, meregangkannya dan menantangnya terasa sakit, tetapi bertahan dalam kesulitan menghasilkan kekuatan, ketahanan, dan akhirnya, kuasa. Begitu pula, ketika iman kalian terasa diuji hingga batasnya, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kalian untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Doa-doa kalian sedang dijawab, meski kalian belum melihatnya. Tuhan tidak pelit dengan berkat-Nya. Dia sedang memperbesar kapasitas kalian untuk menerimanya. Yakobus 1:3-4 berkata bahwa pengujian iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu membuat kalian dewasa dan lengkap, tidak kekurangan apapun. Ini tentang persiapan, bukan hukuman. Bayangkan Tuhan ingin mengisi cangkir kecil kalian, tetapi berkat yang Dia sediakan begitu melimpah, hingga cangkir itu tak mampu menampungnya. Dia meregangkan kalian perlahan, mempersiapkan kalian untuk menerima kekayaan tak terbatas yang telah Dia rencanakan. Proses ini mungkin terasa berat, tetapi Tuhan lebih dekat dari sebelumnya. Seperti pelatih yang melihat potensi kalian dan mendampingi kalian dalam keheningan sebelum badai. Dalam kesabaran, iman ditempa, Tuhan mengizinkan ujian karena Dia melihat masa depan peluang dan berkat yang menanti. Tapi dengarkan baik-baik. Untuk melewati pintu-pintu itu, kalian perlu iman yang kokoh, kepercayaan yang tidak runtuh saat terobosan tiba. Pernahkah kalian merenungkan masa sulit dan menyadari bahwa itu mempersiapkan kalian untuk sesuatu yang tak terduga? Mungkin pekerjaan yang tidak memuaskan,
hubungan yang menguji batas kalian, atau rintangan yang memaksa kalian mengatasi ketakutan. Itulah yang terjadi sekarang. Tuhan menguji iman kalian untuk mempersiapkan kalian untuk peristiwa luar biasa. Karena berkat yang akan datang lebih besar dari iman kalian saat ini. Beranilah, ini bukan akhir, melainkan awal. Doa-doa kalian sedang membentuk, mempersiapkan, dan memurnikan kalian untuk menerima semua janji Tuhan. Setiap langkah, setiap air mata, adalah bagian dari rencananya. Bertahanlah. Karena peregangan ini bukan kehancuran kalian, melainkan persiapan surgawi kalian. Pernahkah kalian berdiri di ambang peluang besar, tetapi pintunya tak kunjung terbuka, meski sudah berdoa dan berusaha? Tak ada kemahuan, penantian terasa tak berujung, dan kalian bertanya, mengapa saya? Penghentian ini bukan penolakan, melainkan pengaturan ilahi. Tuhan sedang mempersiapkan dan membimbing kalian dengan cara yang belum kalian pahami. Penundaan bukan berarti kalian tidak layak atau gagal. Itu adalah wujud dari waktu sempurna Tuhan. Bayangkan roti yang sedang dipanggang. Kalian tidak mengeluarkannya terlalu cepat hanya karena lapar. Demikian pula, Tuhan tidak menunda terobosan kalian, tetapi menyempurnakannya. Habakuk 2:3 berkata, penglihatan itu menanti waktunya, tetapi ia bergegas menuju tujuannya dan tidak akan mengecewakan. Waktu Tuhan selalu tepat. Dia menulis setiap bab dalam kisah hidup kalian, dan jeda ini hanya mempersiapkan adegan spektakuler berikutnya. Anggaplah penundaan sebagai tahap pemurnian, seperti emas yang dipanaskan dalam tungku. Dalam penantian, Tuhan mengajarkan kalian kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan. Dia tidak ingin memberkati kalian tanpa mempersiapkan kalian untuk memikul berkat itu. Menurut Mazmur 56,8, Tuhan mengumpulkan air mata kalian dalam kirbat. Tidak ada momen frustrasi yang sia-sia. Penantian mendekatkan kalian kepadanya, mengajarkan kalian bergantung pada kekuatannya. Ketika kalian melepaskan kendali dan berkata, Tuhan, saya percaya padamu. Mukjizat terjadi. Jika kalian sedang menunggu, jangan menyerah. Ini bukan titik akhir, melainkan koma sebelum klimaks. Percayalah, hidup kalian memiliki tujuan yang melampaui mimpi terliar kalian. Pernahkah kalian merasa tak berdaya, seolah segalanya lepas dari kendali? Ketika segalanya runtuh, Tuhan sedang menguji kalian bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendekatkan kalian kepadanya. Dia ingin kalian melepaskan kendali. Bayangkan sebuah kapal dalam badai, kapten yang tak bisa menavigasi, hanya bisa melempar jangkar. Demikian pula, saat kalian kewalahan, Tuhan memanggil kalian untuk menambatkan jangkar padanya. Dia adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Melepaskan kendali itu menakutkan, tetapi kalian tidak jatuh ke dalam kehampaan. Kalian jatuh ke pelukan Sang Pencipta. 2 Korintus 12:9 berkata, anugerahku cukup bagimu, sebab kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Kelemahan kalian adalah kesempatan bagi kekuatan Tuhan. Saat kalian habis-habisan, Dia baru mulai. Tuhan menyediakan dengan cara yang tak terbayangkan. Ketika kalian membiarkan Dia menjadi penyedia kalian, seperti Dia memberi manna kepada orang Israel. Tetapi kalian harus mempercayai kuasa-Nya, bukan kekuatan kalian sendiri. Ingat saat-saat kalian merasa tak berdaya. Bukankah Tuhan sering bekerja secara misterius, menguatkan iman kalian? Itu bukan kebetulan, itu rencananya. Beranilah, kehilangan kendali bukan tanda Tuhan meninggalkan kalian, tetapi bahwa Dia sedang bekerja di dalam kalian. Percayalah pada Tuhan yang membelah Laut Merah dan menenangkan badai. Mengapa rintangan muncul tepat saat kalian mulai maju? Mengapa tiba-tiba ada yang meragukan atau melawan kalian? Kesulitan ini bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Tuhan menguji kalian untuk mempersiapkan terobosan. Musuh menyerang karena dia melihat tujuan ilahi dalam hidup kalian. Perlawanan menunjukkan bahwa kalian berada di jalur yang benar, seperti petani yang melindungi tanamannya dari gulma. Kalian harus bertahan. 1 Petrus 5.
8 memperingatkan bahwa musuh mengintai seperti singa, tetapi perlawanan bukan kegagalan. Itu adalah peperangan rohani. Pikirkan Daud menghadapi Goliat. Dia bisa saja gentar, tetapi dia percaya pada Tuhan dan mengalahkan raksasa itu. Kalian juga punya ketapel, dan Tuhan ada di pihak kalian. Ujian ini memurnikan kalian untuk menerima berkat yang akan datang. Jika tepat sebelum terobosan kalian segalanya runtuh, itu bukan pengabaian, tetapi pemangkasan. Seperti tukang kebun memotong tanaman anggur agar berbuah lebih banyak. Tuhan menghapus apa yang menghambat potensi kalian. Yohanes 15. 2 berkata bahwa Tuhan memotong ranting yang tidak berbuah dan memangkas yang berbuah agar menghasilkan lebih banyak. Pemangkasan ini menyakitkan, tetapi membuka ruang untuk berkat. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Apa yang Dia singkirkan mungkin berguna di musim ini, tetapi tidak untuk musim berikutnya. Bersandarlah padanya. Karihikmatnya, dan biarkan Dia bekerja. Pernahkah kalian merasa Tuhan meminta kalian melakukan yang mustahil? Mungkin memaafkan seseorang yang sangat menyakiti kalian atau bermurah hati meski khawatir soal keuangan. Ujian ini menguji ketaatan kalian. Pikirkan Abraham yang diminta mengorbankan Ishak. Meski penuh duka, dia taat, dan Tuhan menyediakan domba jantan. Ketaatan itu sulit, tetapi membuka rencana tinggi Tuhan. Ketika Tuhan meminta sesuatu yang berat, ingatlah bahwa Dia melihat hati kalian dan akan menyediakan. Ketaatan kalian membuka berkat-Nya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Raja, segala Raja, pencipta segalanya. Engkau tahu akhir dari permulaan. Saya bersujud di hadapan-Mu, karena Engkau pencipta, penopang, dan penebus saya. Di tengah badai, saya tahu Engkau bersamaku, bekerja untuk kebaikan saya dan kemuliaan-Mu. Ujian ini terkadang terasa berat, tetapi saya mohon bantu saya percaya pada rencana-Mu yang sempurna. Saya letakkan beban saya di kaki-Mu, karena saya tidak bisa memikulnya sendiri. Ampuni saya atas keraguan saya, atau saat saya mencoba mengendalikan hidup saya. Sucikan saya dengan darah Yesus, perbarui Hosea, dan teguhkan saya dalam iman yang tak tergoyahkan. Tuhan, musim ujian ini berat, tetapi firman-Mu berkata, bahwa ujian menghasilkan ketekunan. Saya percaya Engkau memurnikan saya untuk terobosan yang Engkau janjikan. Jaga mata saya tertuju padamu. Engkau membuka jalan di tempat yang tidak ada, memindahkan gunung, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Beri saya kekuatan untuk bertahan, damai-Mu yang melampaui akal, dan kepastian bahwa Engkau bersamaku. Buka pintu yang tak bisa ditutup siapapun. Atur keadaan sesuai kehendak-Mu, dan siapkan berkat yang melebihi impian saya. Saya memuji-Mu atas kasih dan belas kasih-Mu, serta kekuatan yang Engkau berikan. Lindungi saya dan orang-orang yang saya kasihi. Kelilingi kami dengan kemurahan-Mu, dan gunakan ujian ini untuk membentuk kami menyerupai gambar-Mu. Saya serahkan segalanya kepadamu, karena Engkau setia dan baik. Dalam nama kuasa Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara-saudari, jika kalian tergerak, bagikan iman kalian di kolom komentar. Nyatakan bahwa kalian percaya pada waktu Tuhan, meski segalanya tampak runtuh. Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kalian. Ujian ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mempersiapkan kalian bagi berkat yang lebih besar. Tuhan membentuk kalian melalui setiap ujian sesuai gambar-Nya. Menunggu bukan hukuman, melainkan persiapan. Terobosan kalian semakin dekat, lebih indah dari yang kalian bayangkan. Bertahanlah, berdoa tanpa henti, dan bagikan pesan ini kepada mereka yang membutuhkannya. Beri tanda suka, beri langganan, dan tetap terhubung untuk lebih banyak dorongan